Surah Al-Maidah ayat 72 selanjutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kita tidak ragu dengan kekafiran pada saat mereka anggap Isa alaihissalam adalah putra Allah atau bahkan Allah sendiri. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi kalau orang sedikit saja mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Ibu dan bapak perlu garis bawah ya, penduduk Mekah, asli Mekah dulu di masa Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, tahu kalau Ka'bah itu rumahnya Allah. Jangan salah, mereka juga tawaf. Mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi mereka datangkan patung-patung sebagai partnernya Allah, sekutunya Allah. Ya, jadi sholat ya kayak tadi, habis sholat minta sama kuburan. Muslim iya, tapi masih berbuat kesyirikan. Nah ini mirip dengan orang-orang masa jahiliyah. Mereka kufur kepada Allah, tapi mereka tidak sadar itu. Ya, nah itu yang dimaksudkan di sini. Selanjutnya dalam surah An-Nisa ayat 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia Allah mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Di sini Allah SWT memastikan dosa syirik tidak akan diampuni, maksudnya kalau meninggal dalam keadaan syirik ya. Kalau dia meninggal dalam berbuat syirik besar, di hari kiamat tidak akan dimaafkan lagi. Ya, jadi ini hati-hati ya. Termasuk jangan hanya kena tradisi keluarga, ya, tradisi suku. Saya ada beberapa orang muslim ikut-ikutan taruh patung di rumahnya, ya. Depan rumahnya taruh patung, anggap itu patung bisa jaga dari pencuri. Dari mana ini? Ini hati-hati sekali gitu. Ya. Selanjutnya juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kamu menyeru atau menyembah ilah yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang akan disiksa. Jadi hati-hati mengkultuskan kris, keramat lah, kain, ini, itu, segala macam ini hati-hati ya. Hanya untuk mengejar jabatan atau susuk untuk kecantikan atau apalah yang semisalnya, gak usah. Gak perlu. Allah yang buat muka kita begini, Allah datangkan nanti orang yang suka, gak usah khawatir ya. Baik, selanjutnya dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Alhamdulillah akhirnya sampai juga lembaran terakhir. Sudah jam 2 ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum wahai Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah niscaya akan terhapus amalmu dan sungguhnya dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Terakhir darinya surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan akan diterima ibadah mereka.